Kita berdoa, damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal itu kiranya mendarah hati dan pikiran kamu sekalian dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus Yesus, pertama buat kumpulan PPND Distrik 15 Baksel. Pada saat ini kita akan mendengarkan firman Tuhan yang menjadi renungan buat para adik-adik kami, remaja atau sebelum yang masuk di dalam kumpulan PPND Distrik 15 Sumbaksel. Firman Tuhan bagi kita yaitu yang diambil dari 2 Korintus pasal 5 ayat 14 sampai ayat 21. 2 Korintus pasal 5 ayat 14 sampai ayat 21. Demikianlah firman Tuhan. Marilah kita ikuti dalam hati kita masing-masing. Sebab kasih Kristus yang menguasai kami, karena kami telah mengerti bahwa jika satu orang sudah mati untuk semua orang, maka mereka semua sudah mati. Dan Kristus telah mati untuk semua orang, supaya mereka yang hidup tidak lagi hidup untuk dirinya sendiri, tetapi untuk Dia yang telah mati dan telah dibangkitkan untuk mereka. Sebab itu kami tidak lagi menilai seorang juga pun menurut ukuran manusia. Dan jika kami pernah menilai Kristus menurut ukuran manusia, sekarang kami tidak lagi menilainya demikian. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Dan semuanya ini dari Allah yang dengan perantaraan Kristus telah mendamaikan kita dengan dirinya, dan yang telah mempercayakan pelayanan pendamaian itu kepada kami. Sebab Allah mendamaikan dunia dengan dirinya oleh Kristus dengan tidak memperhitungkan pelanggaran mereka. Ia telah mempercayakan berita pendamaian itu kepada kami. Jadi kami ini adalah utusan-utusan Kristus. Seakan-akan Allah menasihati kamu dengan perantaraan kami. Dalam nama Kristus kami meminta kepadamu, biarlah dirimu didamaikan dengan Allah. Dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita, supaya dalam Dia kita dibenarkan oleh Allah. Demikianlah firman Tuhan. Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus Yesus, buat anak-anak kami pemuda-pemudi HKBP sedistrik 15 Baksel yang berkumpul pada saat hari ini, yang mengikuti kebaktian secara langsung maupun secara Zoom meeting, secara virtual pada saat hari ini. Di pertemuan seperti yang sudah dibicarakan, bagaimana kumpulan pemuda-pemudi distrik supaya senantiasa melakukan kegiatan kebaktian. Untuk itu kami sangat bersyukur dan berterima kasih sudah diberikan waktu untuk memberitakan firman Tuhan pada saat hari ini. Yang mana saya adalah pendeta rukun Huta Galung, Magister Teologi, melayani di HKBP Resort Maranatha Betung. Dan saat ini kami sampaikan salam sukacita kami buat saudara-saudari, anak-anak kami, adik-adik kami yang mendengarkan firman Tuhan bagi kita saat hari ini. Firman Tuhan bagi kita pada saat hari ini merupakan surat yang kedua yang disampaikan Rasul Paulus kepada jemaat Korintus pada waktu itu, di mana dia menyampaikan dan mengarahkan kepada setiap orang, terutama orang yang ada di Korintus pada waktu itu, supaya senantiasa melihat bahwa kematian Yesus Kristus yang sudah mati juga dirasakan dan dapat kita hidupi dalam kehidupan kita, bahwa kita juga akan merasakan kebangkitan yang sudah Dia berikan dan Dia tunjukkan kepada kita melalui perayaan Paskah yang sudah kita rayakan di gereja kita masing-masing. Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus Yesus, buat pemuda-pemudi, apakah yang bisa kita lihat dari firman Tuhan bagi kita pada saat hari ini? Yang pertama, sebab kasih karunia Kristus menguasai kami, karena kami telah mengerti bahwa jika satu orang sudah mati untuk semua orang, maka mereka semua sudah mati.
Di sini yang pertama diingatkan kepada kita bahwa kasih Kristus itu melampaui pikiran, melampaui kehidupan kita. Bahwa dengan kematiannya menandakan bahwa kita semua sudah masuk dalam kematiannya, di dalam baptisan yang sudah kita terima. Kita dibaptis dalam nama Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus. Dengan baptisan yang sudah kita terima, berarti kita sudah ikut juga merasakan kematian dan kebangkitan dan juga kenaikan Yesus Kristus melalui baptisan yang sudah kita terima. Yang menjadi pertanyaan dan perenungan bagi kita pada saat hari ini, bagaimana buat pemuda-pemudi dapat merasakan bahwa kematian Yesus Kristus itu merupakan jaminan keselamatan yang memberikan semangat di dalam kehidupan kita. Itu makanya kepada kita yang berkumpul pada saat hari ini, bahwa dengan percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, kita semua sudah satu di dalam kematiannya. Dan kita juga akan menerima kebangkitan seperti Yesus Kristus yang sudah mengalahkan kematian dan Dia bangkit dari kematian tersebut. Saudara-saudari, buat pemuda-pemudi HKBP Distrik 15 Subaksel pada saat hari ini, di renungan kita juga pada hari ini juga mengatakan kepada kita bahwa kita yang sudah percaya mendapatkan kehidupan yang baru, sukacita baru, dan menjadi ciptaan baru di dalam Tuhan. Mendapatkan kehidupan baru, sukacita baru, dan menjadi ciptaan baru di dalam Tuhan. Ciptaan baru, sukacita baru yang dimaksud pada kita pada saat hari ini, yaitu mengajak kepada kita, mengajak kepada semua pemuda-pemudi HKBP Sedistrik 15 Subaksel supaya senantiasa merasakan dan menghidupi di dalam iman bahwa kita yang sudah percaya kepada Yesus Kristus mendapat sukacita, mendapatkan kehidupan baru, dan kita adalah ciptaan baru di dalam Tuhan. Seperti minggu kita pada saat hari ini, yaitu Misericordias Domini, Boka seni rohani di mata dosa Tuhan, semua mendapatkan sukacita di dalam Tuhan. Bumi bersukacita, segala ciptaan bersukacita di dalam kehidupannya setiap saat. Yang menjadi perenungan dan pertanyaan bagi kita, buat adik-adik kami, pemuda-pemudi yang mendengarkan firman Tuhan bagi kita pada saat hari ini, apakah yang kita dapat sukacita dengan mengikuti Tuhan? Apakah kita bersukacita ketika kita mengikuti Tuhan di dalam kehidupan kita? Dan bagaimana sebenarnya sukacita yang kita harapkan ketika kita mengikuti kumpulan pemuda-pemudi Naposo Distrik, Naposo Bolong Distrik yang sudah terbentuk? Bagaimana kita dapat bersukacita di dalam? Bagaimana kita mengambil bagian dan ikut serta di dalam kumpulan tersebut untuk memajukan dan mensukseskan bahwa pemuda-pemudi Distrik 15 Subaksel dapat menjadi pemuda-pemudi yang menjadi teladan, yang percaya, yang merasakan kehidupan baru dan sukacita baru, serta menjadikan hidupnya adalah ciptaan baru di dalam Tuhan. Orang yang percaya kepada Tuhan, dia akan merasakan bahwa hanya di dalam Tuhan saja dia mendapatkan sukacita itu. Orang yang percaya kepada Tuhan diharapkan bahwa di dalam kehidupannya, walaupun masih muda, Tuhan memanggil, Tuhan mengajak kepada semua adik-adik kami, pemuda-pemudi, untuk datang kepada Tuhan. Bahwa di dalam Tuhan ada harapan, di dalam Tuhan ada sukacita, dan di dalam Tuhan kita selalu mendapatkan harapan yang kita inginkan. Karena kita percaya bahwa Tuhan itu berkuasa memberikan yang terbaik dalam kehidupan kita. Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus Yesus, di sini juga dikatakan kepada kita bagaimana yang lama sudah berlalu dan yang baru sudah datang. Yang lama adalah perangai yang lama, sifat yang lama, kejahatan yang lama, dosa yang lama. Mari kita tinggalkan dari kehidupan kita. Pemuda-pemudi sedistrik 15 Subaksel pada saat hari ini terpanggil
meninggalkan pengalaman yang lama. Mari bangkit dalam proses kehidupan yang baru, semangat yang baru, sukacita yang baru, dan harapan yang baru. Bagaimana kita mampu mewujudkan bahwa PPND Distrik 15 Subaksel ini menjadi pemuda-pemudi yang tangguh, yang takut akan Tuhan, yang senantiasa memberikan yang terbaik untuk Tuhan di dalam kehidupannya yang masih muda. Tidak menjadi ukuran bahwa masih muda tidak menjadi berkat dalam kehidupan kalian semua. Bahwa orang muda juga terpanggil untuk menjadi saluran berkat di dalam kehidupan. Jadi buat adik-adik kami yang mendengarkan firman Tuhan pada saat hari ini, kita diajak dan diarahkan bahwa kita terpanggil menjadi saluran berkat di dalam gereja kita. Seperti misi HKBP, visi dan misi HKBP menjadi berkat bagi dunia. Pemuda-pemudi PPND Distrik 15 Subaksel pada saat hari ini terpanggil untuk menjadi berkat. Jadilah berkat di dalam gereja, jadilah berkat di dalam keluarga, jadilah berkat dalam kehidupan, jadilah berkat dalam sekolah, jadilah berkat dalam pekerjaan, dan jadilah berkat di dalam kehidupanmu setiap saat. Itu yang diharapkan melalui firman Tuhan bagi kita pada saat hari ini. Bagaimana kita bangkit dalam kehidupan kita dan hidup di dalam pengharapan di dalam Tuhan. Yang berikutnya, dengan kematian Tuhan Yesus Kristus yang sudah kita rayakan, yang sudah kita ingat, kita peringati, dan kebangkitannya yang juga sudah kita rayakan melalui pesta Paskah. Saat ini juga diarahkan kepada kita pada saat hari ini bahwa dengan kematian, dengan pengorbanan Yesus, kita mendapatkan pendamaian di dalam Allah. Jadi kalau ada masih rasa dendam, masih ada rasa cemburu dalam kehidupan kita, selaku seorang percaya kepada Tuhan, berarti kita tidak merasakan bagaimana kita mendapatkan pendamaian dari Allah. Yesus Kristus mengorbankan diri supaya kita dapat berdamai dengan Allah melalui dosa kita. Jadi buat adik-adik kami, pemuda-pemudi HKBP Distrik 15 Subaksel pada saat hari ini, bukan karena kekuatanku, bukan karena kemampuanku, bukan karena pikiranku, bukan karena apa yang ada dalam diriku pada saat hari ini, sehingga aku mampu hidup, mampu bersama-sama dalam kumpulan ini. Tetapi aku rasakan karena Tuhan ada di dalam hidup. Kita sudah diberikan pendamaian dengan Allah. Dengan kata lain, kita sudah ditebus oleh darah Kristus yang sudah mati di kayu salib untuk memberikan pendamaian kepada Allah. Jadi berdamailah, bersukacitalah, berpengharapanlah, karena kita mendapatkan suatu sukacita menjadi ciptaan yang baru. Ciptaan yang baru dimaksud di sini adalah mulailah segala sesuatu dari yang baru. Apa yang lama yang tidak baik, mari kita tinggalkan dengan kehidupan pola hidup yang baru, dengan cara memberikan hati, memberikan kehidupan, supaya pola hidup yang baru seperti yang kita rasakan pada saat hari ini di tengah pandemi COVID-19, di saat dunia sedang mengalami pandemi COVID-19. Mungkin banyak dari adik-adik kami yang di PHK dari pekerjaan, yang kebutuhannya banyak tapi uangnya tidak ada lagi. Mungkin banyak dari adik-adik kami yang mengalami kesulitan di tengah-tengah pandemi COVID-19 pada saat hari ini. Tapi kita sudah diajarkan pada saat ini melalui meninggalkan metode yang lama dengan metode baru, era baru, untuk mengajak kepada kita memakai masker, menjaga imunitas, menjaga jarak demi keselamatan dan kenyamanan kita bersama.
Untuk itu melalui firman Tuhan bagi kita pada saat hari ini, Rasul Paulus mengingatkan kepada kita bahwa kita yang sudah berdosa sebenarnya tidak layak di hadapan Tuhan. Tapi Tuhan Yesus Kristus sudah datang dalam dunia ini. Dia memberikan pendamaian bagi kita. Makanya kita dilayakkan di hadapan Tuhan. Puji syukur bagi Tuhan karena kita masih diberikan kesempatan untuk bertemu dengan Dia melalui firman Tuhan pada kita pada saat hari ini. Bangkitlah pemuda-pemudi, semangatlah, raihlah masa depanmu. Ingat, gerejamu senantiasa mendoakan. Gerejamu senantiasa membawa engkau di dalam doanya, supaya apa yang kamu harapkan, apa yang kamu inginkan, Tuhan memberikan yang terbaik bagi kamu. Kalau saat ini kamu mengalami pergumulan yang sangat berat, kamu mengalami persoalan dalam kehidupanmu pada saat hari ini, untuk itu melalui firman Tuhan bagi kita pada saat ini mengajak, bangkitlah, semangatlah, hiduplah di dalam Tuhan yang penuh harapan, yang penuh sukacita. Dunia mungkin, kehidupan mungkin tidak memberikan sukacita, tapi di dalam Tuhan, apapun situasi kita, apapun yang kita hadapi, Tuhan mengajak kita dan Tuhan mengarahkan kehidupan kita supaya kita mampu bersukacita di dalam Dia. Tuhan Yesus bersama kita, dan terima kasih buat pertemuan kita melalui firman Tuhan pada saat hari ini. Kami selaku pimpinan HKBP Resort Maranatha Bekung, Pendeta Rukun Tagalung, Magister Teologi dan keluarga, mengucapkan buat adik-adik kami sekalian, maju bangkitlah pemuda-pemudi distrik 15 Paksel. Mari kita buktikan bahwa kalian adalah pemuda-pemudi yang terpanggil untuk menjadi saluran berkat di dalam Tuhan. Amin. Kita bersatu di dalam doa. Puji dan syukur kami panjatkan kepadamu ya Tuhan, karena penyertamu dalam kehidupan kami pada saat ini. Di saat ini Tuhan kami mendengarkan firman, mengarahkan kehidupan kami, supaya kami senantiasa memberikan hidup kami, terutama buat adik-adik kami, GPND, pemuda-pemudi distrik 15 Paksel ini, di mana mereka berkumpul melalui tekad, melalui pelayanan, melalui kebaktian yang sudah mereka sepakati. Dengan kebaktian ini, Tuhan mengarahkan dan mengajak mereka supaya mereka senantiasa merasakan dengan kematian dan juga kebangkitan Tuhan Yesus Kristus. Dia sudah mati untuk kami, dan Dia sudah bangkit, dan kami juga dalam kehidupan kami akan merasakan kebangkitan di dalam Dia. Bangkitlah pemuda-pemudi HKBP Distrik 15 Paksel pada saat hari ini. Semangatlah, Tuhanlah senantiasa bersama kamu sekalian di segala aktivitas kamu. Raihlah masa depanmu di dalam Tuhan, dan Tuhan senantiasa memberikan yang terbaik di dalam kehidupanmu. Jadi buat anak-anak kami di Distrik 15 Paksel ini, kami membawa mereka Tuhan di dalam doa kami pada saat hari ini. Buat adik-adik kami yang sedang studi, Tuhan senantiasa memberikan hikmat dan kebijaksanaan, sehingga setiap studi yang mereka lakukan, mereka memperoleh hikmat, dan mereka dapat melakukan yang terbaik dalam studi mereka. Buat adik-adik kami yang sedang bekerja, Tuhan senantiasa memberkati pekerjaan mereka, melalui pekerjaan yang ada pada diri mereka pada saat hari ini. Ajari mereka Tuhan supaya senantiasa mengucap syukur. Ajar mereka Tuhan supaya senantiasa dalam kehidupan mereka menghargai pekerjaan yang sudah Tuhan berikan dalam hidup mereka. Buat adik-adik kami yang mencari sekolah, yang mencari pekerjaan, mencari jodoh, Tuhan senantiasa memberikan di setiap pencarian harapan di dalam kehidupan mereka. Kami yakin dan percaya di dalam Tuhan, apa yang mereka inginkan, apa yang mereka harapkan, Tuhan senantiasa berkenan memberikan itu semua.
Jadi kalau mereka Tuhan buat adik-adik kami yang berkumpul pada saat hari ini, yang mengikuti kebaktian pada saat hari ini, jadikan mereka menjadi saluran berkah di dalam gereja, dalam keluarga mereka, dalam keseharian mereka, dimanapun mereka berada. Jadikan mereka Tuhan menjadi saluran berkah dalam kehidupan mereka. Di usia muda mereka pada saat ini, kami memohon kepada Tuhan, jauhi mereka daripada sikap-sikap kejahatan, tindakan kejahatan, kriminalisme, narkoba, dan tindakan-tindakan kejahatan lainnya. Kiranya Tuhan senantiasa melindungi mereka di segala aktivitas dan pekerjaan mereka. Untuk Tuhan kami juga berdoa buat seluruh jemaat Sudistrik 15 Baksem ini. Tuhan memberkati pekerjaan mereka. Tuhan mencukupkan kebutuhan mereka. Tuhan berikan kesembuhan bagi yang sakit. Tuhan berikan kekuatan bagi yang perlu. Melalui firman Tuhan yang sudah kami dengarkan pada saat hari ini, Tuhanlah yang bersama kami melakukan yang terbaik dalam hidup kami. Di segala kekurangan kami, ampuni kami Tuhan dari segala dosa kami, supaya kami semakin layak menjadi anak-anak. Dalam nama Kristus Yesus kami telah berdoa. Amin.